Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang sholih dan sholihah? Kembali lagi kita belajar dari rumah. Kali ini kita belajar bersama dengan mata pelajaran Fikih Madrasah Tsanawiyah kelas 8 semester 2 bab zakat dengan subtema memahami pengertian zakat dan macam-macamnya. Namun, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, pertama kita akan memahami apa sih pengertian zakat, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, kata zakat berasal dari bahasa Arab az-zakah yang mempunyai arti sama dengan an-nama, yaitu suci, bertambah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, kata zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan aturan-aturan tertentu dan dibagikan kepada golongan-golongan tertentu. Lalu, bagaimana sih hukum zakat itu? Membayar zakat hukumnya adalah fardu ain atau bisa dikatakan dengan wajib bagi umat Islam yang mampu dan memenuhi syarat. Kewajiban membayar zakat ini ada dalam perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Adapun macam-macam zakat yaitu ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syarat. Hukum zakat fitrah ini adalah fardu ain, yaitu wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang kedua yakni zakat mal. Zakat mal merupakan zakat segala sesuatu yang dimiliki atau dikuasai dan dapat dipergunakan atau dimanfaatkan apabila telah mencapai haul dan nisab. Zakat mal ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mensucikan harta benda dari tercampurnya dengan hak-hak penerima zakat atau ada hak fakir miskin. Adapun syarat wajib zakat fitrah yaitu diantaranya yang pertama adalah beragama Islam. Artinya, orang yang bukan beragama Islam itu tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Yang kedua yakni lahir sebelum terbenamnya matahari, dan yang ketiga yakni meninggal sesudah terbenamnya matahari. Maksud dari syarat wajib yang nomor 2 dan nomor 3 yaitu adalah orang tersebut berjumpa dengan Ramadan baik itu 1 bulan penuh ataupun tidak. Dan yang keempat yaitu memiliki kelebihan harta. Dan adapun syarat wajib zakat mal yaitu yang pertama adalah beragama Islam. Berarti ini tidak berlaku ya bagi pemilik harta yang bukan orang Islam. Yang kedua adalah pemilik harta telah baligh dan berakal atau tidak gila. Jika zakat fitrah itu wajib bagi semua seorang muslim dewasa maupun anak-anak, maka untuk zakat mal ini anak-anak tidak atau belum mempunyai kewajiban untuk membayar zakat mal. Syarat wajib yang nomor 3 yaitu harta tersebut termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, nanti akan Ibu jelaskan apa saja sih harta yang wajib untuk dizakati. Dan yang keempat adalah
harta tersebut telah mencapai nisab dan haul. Apa itu nisab dan apa itu haul? Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan, sedangkan haul adalah batas selama waktu kepemilikan harta, yaitu selama 1 tahun. Contohnya, nisab dari emas adalah 93,6 gram. Artinya, jika kita memiliki emas sebanyak di bawah 93,6 gram, maka kita belum wajib untuk membayar zakat mal ini. Akan tetapi, jika kita sudah memiliki emas sebanyak 93,6 gram atau lebih selama 1 tahun, maka orang tersebut sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakat mal ini. Nah, untuk syarat wajib zakat mal yang nomor 5 yaitu harta tersebut milik sempurna. Sebelumnya mohon maaf, di media ini yang Ibu gunakan, Ibu lupa mencantumkan syarat wajib yang kelima ini. Baik, kembali lagi ya. Maksud dari harta tersebut milik yang sempurna adalah jika harta yang kita miliki ini masih ada hutangnya atau ada hak orang lain di sana, maka harus dikurangi terlebih dahulu sesuai dengan hutang yang dimiliki itu. Selanjutnya, jenis harta yang wajib dizakati ada apa saja? Yang pertama yakni binatang ternak, misalnya sapi, kambing, unta, dan kerbau. Yang kedua yakni perhiasan emas dan perak. Yang ketiga adalah hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Yang keempat adalah zakat buah-buahan. Yang kelima adalah zakat harta perdagangan. Maksudnya adalah harta atau uang yang dihasilkan dari profesi dagang. Yang keenam adalah zakat profesi atau barang temuan atau bisa disebut dengan rikaz. Misalnya perhiasan atau uang logam yang terbuat dari emas atau barang temuan lainnya yang memiliki harga. Setelah kita mengetahui pengertian zakat, hukum zakat, syarat wajib zakat, jenis-jenis zakat, dan lain sebagainya, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai orang yang berhak menerima zakat. Dalam pembahasan zakat ini ada 2 istilah, yaitu istilah muzaki dan mustahik. Sudahkah anak-anak tahu apa itu muzaki dan apa itu mustahik? Muzaki yaitu sebutan untuk orang yang wajib mengeluarkan atau membayar zakat. Sedangkan mustahik adalah sebutan untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang menerima zakat dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa mustahik zakat terdiri dari 8 golongan, yaitu diantaranya yang pertama adalah fakir. Siapa itu fakir? Fakir merupakan mereka yang tidak punya tenaga dan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua yakni miskin. Miskin yaitu orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Jadi, fakir dan miskin itu memiliki pengertian yang berbeda. Untuk orang fakir, mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sehingga tidak bisa untuk mencukupi kebutuhannya. Contohnya adalah seperti orang tua rentang. Mereka tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mampu untuk bekerja. Sedangkan orang miskin, mereka adalah orang yang mempunyai pekerjaan akan tetapi tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yakni amil. Amil yaitu sebutan untuk pengurus atau panitia zakat. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Untuk yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf merupakan orang yang baru masuk Islam. Maksudnya, orang yang beragama lain yang memeluk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam dan masih mempunyai keadaan iman yang lemah, serta kurang memiliki kemampuan mengerti dalam tentang Islam. Yang kelima adalah budak. Budak yaitu hamba sahaya yang harus dimerdekakan atau orang yang ingin menebus dirinya untuk merdeka. Namun, mengingat zaman sekarang golongan ini sudah tidak ditemukan lagi, khususnya di Indonesia, maka kuota golongan ini dialihkan ke mustahik yang lain. Itu menurut mayoritas ulama fikih. Namun, ada juga beberapa golongan ulama, ada yang berbeda pendapat bahwasanya golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan. Untuk golongan yang keenam yaitu gharim. Gharim adalah golongan orang yang terlilit hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya dengan catatan hutang tersebut bukan untuk kepentingan maksiat. Akan tetapi contohnya yaitu hutang untuk pendidikan anaknya atau hutang untuk biaya pengobatan atau untuk hal-hal yang lain yang berhubungan dengan kebaikan. Golongan yang ketujuh yaitu fisabilillah, merupakan orang yang berjuang di jalan Allah. Misalnya, orang yang berjuang untuk pertahanan Islam, untuk kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid atau mushola, madrasah atau rumah sakit, dan lain sebagainya. Dan golongan yang terakhir atau golongan yang kedelapan yaitu ibnu sabil, yaitu orang yang sedang menuntut ilmu namun susah dalam hal pembiayaannya. Termasuk juga di sini adalah musafir, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh kemudian kehabisan bekal. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, sekian dulu materi kita pada hari ini. Jangan lupa semangat belajar dan mengaji. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa pada materi pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.